negara korporatokrasi adalah negara yang para pemimpinnya itu mengabdi kepada pemilik modal, mengabdi kepada oligarki. Jadi kacung oligarki. Itulah negara korporatokrasi, dan Indonesia sekarang, baik ada yang di istana maupun di parlemen, itu adalah kacung dari para oligark gitu. Nah, kalau kita nggak boleh marah kepada presiden atau tidak suka dengan kebijakan presiden, ya kembali aja ke negara feodalisme, negara kerajaan, negara yang Komunis yang, lah. ya, atau negara komunis itu, yang kita nggak boleh mengkritik kekuasaan. Kita kan udah mengadopsi sistem demokrasi. Yang penting kita tidak memfitnah, apalagi secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Freedom dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam Freedom Talk. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang aktivis, seorang pimpinan pekerja, dan langsung aja kisah sapa, itu Jumhur Dayat yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Kelihatannya sibuk sekali nih terus-terusan nih. Iya. Konsolidasi. Konsolidasi. Itu tadi karena konsolidasi disebutkan. Ini ada rencana dari pekerja yang di bawah pimpinan Jumhur akan mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 10 Agustus nanti ya. Kita ingin tahu, kita ingin bincang-bincang apa sih tuntutannya dan bagaimana sampai sekarang konsolidasinya, Bu. Ya, yang pertama, yang akan melaksanakan ini bukan hanya KSPSI, Ya. dengan ada 13 federasi di bawahnya, tapi juga dari federasi-federasi yang di luar KSPSI yang jauh lebih banyak jumlahnya. Jadi ini gabungan dari sekitar 30-an sampai 40 federasi di seluruh Indonesia tingkat nasional ya. Dan mereka bergabung menamakan diri dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Jadi angka sejuta itu seperti menjadi angka apalah, keramat atau obsesif lah. Kita harus mencapai itu gitu loh dalam suatu aksi kan. Karena kenapa? Ya kita tahu bahwa dalam negara korporatokrasi, negara korporatokrasi adalah negara yang para pemimpinnya itu mengabdi kepada pemilik modal, mengabdi kepada oligarki. Jadi kacung oligarki. Itulah negara korporatokrasi, dan Indonesia sekarang, baik ada yang di istana maupun di parlemen, itu adalah kacung dari para oligark gitu. Yang dengan mudahnya membuat undang-undang yang meminggirkan rakyat dan kemudian mengampuni para oligark atau para pemodal yang bahkan sudah telah berbuat jahat kepada negara, gitu, kepada rakyat, itu diampuni. Nah, salah satunya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini undang-undang yang sangat diabdikan untuk para oligark dan sangat meminggirkan rakyat, bukan hanya kaum buruh, tapi juga orang di pedesaan, petani, pemilik tanah ya, tanah adat, ulayat dan sebagainya. Ini sangat dirugikan dengan lahirnya undang-undang ini gitu loh. Jadi harus dilawan, dan dari sekian banyak interest group yang bisa lebih berkonsolidasi dengan baik, itu memang kaum buruh. Walaupun yang dirugikan ada banyak petani, jutaan petani, teman-teman kita, masyarakat adat, ya, dan lain sebagainya yang di pedesaan, kehutanan dan sebagainya, itu mereka sangat marah dengan undang-undang ini. Tapi ya mereka sulit untuk berkonsolidasi dan menyatakan protes secara masif gitu ya. Dilakukan, tapi tidak dalam bentuk masa-masa aksi yang besar seperti kaum buruh. Karena itu kita semacam memanggul tanggung jawab itu juga. Tanggung jawab dari
mereka-mereka yang tidak punya kesempatan atau sulit punya kesempatan untuk hadir secara langsung ya, yaitu kita panggil lah amanat mereka juga, karena buruh relatif lebih mudah. Buruh itu kan di perkotaan, dalam suatu pabrik, industri, ya, lebih mudah. Nah, kira-kira kita harus melawan, ya dalam hal ini kaum buruh itulah yang berada di depan. Harus dilawan. Artinya yang dilawan itu apakah semata-mata hanya ingin meminta pemerintah menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja, terus tuntutan yang lain, dan perlawanannya apakah cuma unjuk rasa seperti tanggal 10, dan ini udah sering sekali tapi tidak ada efeknya. Iya, jadi pertanyaan ini sama. Pertanyaan ini sama dengan teman-teman buruh juga ya, bahwa Pak, kita ini udah berkali-kali unjuk rasa tapi kita tidak menuai hasil. Sesuai pertanyaan itu masuk akal. Pertanyaan Pak Mangarahon juga masuk akal. Tapi saya flashback ke beberapa perjuangan buruh ya. Yang paling sederhana yang baru-baru ini ya. Ada peraturan menteri yang menyatakan jaminan hari tua bisa diambil ketika orang berusia 56 tahun. Jadi kalau orang di PHK umur 50 tahun misalnya, karena ada permajaan di perusahaan dan sebagainya, atau 45 tahun dia di PHK dan sebagainya, dia baru bisa ngambil uang itu setelah berusia 50 tahun. Bisa menunggu 10 tahun, 6 tahun, 20 tahun juga bisa dia nunggu kalau dia. Padahal setelah di PHK itu dia belum tahu bisa bekerja di mana, belum tentu dapat pekerjaan. Karena itu dia harus bisa berencana dengan uang yang dia punya kan. Maka tidak fair, tidak adil kalau setelah 56 tahun baru bisa diambil. Terjadi protes di mana? Dari serikat buruh. Ya 1.000, 2.000, 3.000 orang datang. Ya bergelombang lah begitu. Akhirnya dicabut peraturan menteri itu. Jadi saya bilang ke mereka, Anda demonstrasi dengan menghadirkan 5.000 orang, 3.000 orang. Tapi dampaknya itu bermanfaat bagi 58 juta pekerja formal yang punya masalah yang sama. Jadi jangan mengecilkan dan jangan tidak menghormati diri Anda, saya bilang. Anda tuh berjuang dan berhasil. Dicabut dan 58 juta rakyat Indonesia yang bekerja sebagai sektor formal, buruh itu menikmati itu hasilnya. Dan mereka baru sadar. Jadi ada keberhasilan. Yang kedua, kita bicara soal upah. Ini baru kemarin, upah 2023 ini. Ya. Jadi upah 2023 itu tidak berbasis pada Undang-Undang Omnibus Law, tapi berbasis pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2002, yang isinya adalah kenaikan upah boleh maksimum 10%. Ya, dengan pertimbangan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan Undang-Undang Omnibus Law itu cuma 1% naiknya. Waduh, berapa kali? Ya, ada 0,5%, ada yang mungkin nggak naik upahnya. Ada hitungannya ngaco lah di undang-undang itu. Melalui peraturan pemerintah PP 36 itu. Akhirnya kita protes di mana-mana. Bergerak di mana-mana buruh, tidak dalam skala besar. Belum menjadi perhatian. Dan akhirnya keluar diskresi kebijakan dari Menteri Tenaga Kerja, peraturan menteri tadi, yang akhirnya kenaikan bisa sampai 9%, ada 10%. Dan faktanya kemudian jangan naik 9%, 8%, 7%. Kalau pakai Undang-Undang Omnibus Law ansih, itu maksimum mungkin 1%. Nah, kembali ke sebentar. Ya. Itu diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja, diskresi itu dikeluarkan karena desakan dari kaum buruh di mana-mana. Jadi sebetulnya mereka berdemonstrasi, bergerak, dan berhasil. Dan dinikmati oleh 58 juta buruh lainnya. Jadi saya bilang, Anda tuh orang-orang terhormat. Yang 1.000, 2.000, 3.000 berdemonstrasi, Anda memang Anda orang terpilih. Terpilih berpanas-panas di jalanan, tapi manfaatnya itu untuk 58 juta orang. Itu yang langsung, belum yang tidak langsung. Langsung anak istri. Ya. Saya contohkan lagi, Omnibus Law Cipta Kerja. Terjadi perlawanan di mana-mana. Akhirnya sesuai dengan perintah Presiden waktu itu. Kalau tidak setuju dengan undang-undang ini, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Betul kan? Ya. Kita ajukan, kita nurut. Kemudian terjadi gelombang protes, diajukan, dan akhirnya dinyatakan inkonstitusional.
secara bersyarat harus diperbaiki dalam 2 tahun perintah kepada Presiden dan DPR. Itu kemenangan dari gerakan buruh. Jadi sebetulnya jangan pesimis. Gerakan buruh itu pada battle-battle atau peperangan-peperangan tertentu ya, pertempuran-pertempuran tertentu itu dimenangkan. Nah, ada pertempuran besar, ada peperangan besar yaitu mencabut permasalahan dari Omnibus Law-nya ini. Bedanya apa? Omnibus Law, sorry, yang tadi ya di MK menang, malah Presiden mengeluarkan Perpu. Ya. Nah, ini kan ya masuk di akal gitu. Nyuruh kita ke MK, begitu MK kita udah menang, dia bikin Perpu. Dan Perpu itu isinya dalamnya sama dengan Undang-Undang Omnibus Law lah, kira-kira gitu. Kemudian disahkan oleh DPR dengan cara pula inkonstitusional. Ini yang sekarang Omnibus Law sekarang berlakunya ini. Ya. Nah, jadi memang karena kacung oligarki itu, rezim ini berbagai cara dipakai, celah yang diketawain, anak SD pun ngetawain ini gitu loh. Kok bisa ya dibilang ada kegentingan memaksa gitu. Beberapa pedagang omsetnya naik gitu. Setelah diumumkan kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa itu adalah clear and present dangers. Ada dan seketika. Itu disebut kegentingan memaksa, baru boleh bikin Perpu. Ini udah aneh-aneh lah. Bukan aneh. Karena memang mengabdi kepada Oligarki. oligark. Dan bukannya ngabdi, karena emang bohongnya itu diterusin. Ya, itulah seperti. Jadi ya, menurut saya ini harus dilawan, nggak bisa. Kita bernegara ini nggak boleh main-main. Iya. Dan demonstrasi turun ke jalan bagian daripada bernegara yang baik. Kita tidak menginginkan rusuh. Iya. Gitu. Tadi disebutkan harus dilawan. Harus dilawan. Ya, tadi ada tahapan skala besarnya akan ada. Ini kita lihat kemarin itu sedikit ke Rocky Gerung yang orasi di hadapan para buruh gitu ya. Malah sekarang dilaporkan ke polisi dan ini dasarnya sebenarnya tidak perlu diterima karena yang ngelapor mestinya orang yang disebut-sebut ya gitu. Ini apa ini kok pemerintah berlaku seperti ini? Apakah ini shock terapi supaya buruh itu jangan makin macam-macam gitu loh? Oh enggak, sama saya tidak berpengaruh. Malah menambah semangat. Malah menambah semangat. Karena kita tahu persis Rocky Gerung, dia tidak pernah membenci orang. Rocky Gerung itu tidak pernah membenci pribadi orang. Bahkan dengan Pak Jokowi pun dia nggak ada urusan pribadi. Dia bilang berkali-kali secara pribadi Pak Jokowi sebagai kepala rumah tangga yang baik. Barangkali juga mungkin pengusaha yang baik pada waktu itu. Tapi ketika dia menjadi presiden dan digaji oleh rakyat, maka dia presiden itu menjalankan fungsi kepresidenan. Yang nasib banyak orang termasuk kita ada di fungsi jabatan itu. Nah, kalau kita nggak boleh marah kepada presiden atau tidak suka dengan kebijakan presiden, ya kembali aja ke negara feodalisme, negara kerajaan, negara yang komunis atau negara komunis itu yang kita nggak boleh mengkritik kekuasaan. Kita kan udah mengadopsi sistem demokrasi. Yang penting kita tidak memfitnah, apalagi secara pribadi. Dan Rocky, menurut saya clear banget lah sama dia, saya tahu persis. Kalau dia bilang dungu, dia bilang tolol, dia bilang apa kepada siapapun, itu kepada fungsi jabatannya. Bukan kepada orangnya, udah pastilah dia nggak ada urusan kok. Gitu. Jadi, buat saya, kita juga harus mulai membiasakan. Ini bahayanya kekuasaan itu bisa membangun semacam hegemoni, sehingga orang tuh lidahnya jadi keluh, dicampur adukan dengan satu feodalisme yang digembar-gemborkan, sopan santun dan gembor-gemborkan, ya. Ada timur yang digembar-gemborkan. Saya udah ngomong gini 33 tahun yang lalu nih, zaman saya ditangkap sama rezim Soeharto ya. Iya. Ini omongan saya ini. Iya. Bahwa gara-gara kita bicara soal timur, ketimuran dan sebagainya, maka kita tidak bisa menjadi apa-apa akhirnya. Jadi menurut saya bisa mengerti dan harusnya dia tidak harus ya kalau saya lihat laporan itu kan juga laporan orang merasa terhina, kan dicek dulu terhina dan ya, orang bersangkutan yang melaporkan. Dan ketika diuji, saya menghina presiden misalnya, bukan menghina Jokowi, ya kan hal yang beda dong. Gitu. Ya artinya kita melihat ini terjadi laporan dan macam-macam itu menjelang aksi 10 Agustus ini.
Ini yang kita khawatirkan ada upaya menggembosi supaya buruh juga berpikir takut dia. Anda melihatnya bagaimana? Termasuk Anda sendiri takut nggak dilaporin dan segala macam? Katakanlah. Ya, kalau memang saya committed terhadap pelanggaran peraturan yang ada, ya silahkan aja. Saya nggak melanggar apa-apa. Saya demonstrasi boleh. Iya. Emang ada yang larang demonstrasi? Nggak larang. Yang nggak boleh rusuh. Iya. Yang nggak boleh sengaja melakukan kerusuhan, dan itu boleh dipidanakan. Tapi kalau demonstrasi damai, ya kenapa tidak gitu. Kalau enggak, ya hancur aja negara ini kalau mengadopsi demokrasi. Tapi demo kan faktanya masih oke sampai sekarang masih. Bahwa ada counter ya. Berbagai cara untuk menggembosi, ya itu biasa lah. Itu seni. Iya. Saya jujur aja, PUK kita tuh didatangi. Betul. Saya tahu persis lah. Ngobrol ya, polisi kan dari atas sampai bawah, aparat lah. Iya. Ya udah banyak banget ngirim. Kan misalnya satu pabrik isinya 5.000. Iya. Ditanya, ya kita mau ngirim 3.000 gitu kan, atau 4.000. Banyak amat Pak. 400 saja lah gitu. Aduh. Ya paling banyak 1.000 lah, jangan 4.000 ribet ntar Pak gitu. Ah gitu-gitulah ya kan. Iya. Semacam bukan intimidasi tapi di lobi lah gitu. Iya. Biar kita nggak usah ya. Itu ada terjadi. Terjadi seperti itu. Iya, Dan di berbagai tempat, dan itu biasa. itu dilakukan oleh orang luar. Belum lagi di dalam yang demo ada yang di PHK juga kan. Oh enggak, kalau di PHK saya sampai hari ini kalau itu nggak boleh. Mem-PHK orang demo kan sah Pak. Iya. Jadi nggak boleh. Dengan alasan lain dia cari. Bahkan kita udah bersepakat kalau ada perusahaan-perusahaan yang karena dia berdemonstrasi dengan kita, kemudian di PHK atau didiskriminasi, kita mau geruduk gitu. Kita mau geruduk gitu. Ngeri nih. Bayangin kalau puluhan ribu datangi ke pabrik itu, kita geruduk gitu. Iya. Kamu ngapain kamu langgar undang-undang gitu? Boleh. Iya. Kita menggeruduk boleh. Biar seluruh dunia tahu, biar pembelinya dia tahu. Karena kalau pembeli-pembeli beradab ya, apalagi kalau ekspor ya, yang membuat kita penjual atau produsen beradab tuh karena pembelinya beradab. Ya. Misalnya perusahaan tekstil, Ya. melanggar lingkungan, di mana-mana melanggar. Tapi ada pembeli yang skalanya besar sekali, dia mau beli tapi kamu kelola limbahnya yang benar dong. Ini peraturannya gini. Jadi dia takutnya bukan sama regulasi pemerintah negara Republik Indonesia, takutnya sama buyer. Nah, bayarnya beradab. Ya. Karena kalau saya beli tekstil kamu, tapi kamu ngelolanya seperti ini, atau beli sawit kamu, tapi kamu ngelola sawitnya ada penggajian yang nggak bagus, ada pekerja anak, ada ini, saya dianggap pembeli tidak beradab di negara saya. Gitu. Jadi menarik ini, gitu. Di kitanya regulasinya membiarkan gitu ya, ada tapi dibiarkan, tapi bayar beradab. Kembali ke tanggal 15 tadi rencananya, itu kan aksi sejuta demo tadi ya. Itu seluruh Indonesia kan, bukan hanya Jakarta itu? Iya, kita di seluruh Indonesia kita perintahkan juga, tapi utamanya Jakarta lah. Ya. Karena di sana cuma ya gubernur kan sebenarnya rata-rata mereka udah punya semua, karena demo ini kan nggak sekali ya, mereka pernah demo, kita ya gubernur DPRD setuju dengan pencabutan misalnya gitu kan. Iya. Udah pernah dilakukan karena memang dia nggak bisa kan, dia melakukan di Jakarta tetap. Jadi beberapa ada mungkin datang ke Jakarta juga dari berbagai daerah gitu. Ya, ada beberapa daerah termasuk dari Bandung, rencananya besok akan Ya, long march. Bandung pasti. Kalau Bandung, dari Serang, bahkan dari Lampung juga saya dengar ada yang datang, dari Surabaya, dari mana-mana itu datang. Ya mungkin tidak skala besar, tapi ikut berpartisipasi dengan yang ada di Jabodetabek lah gitu. Ya, Gitu. itu tadi lagi-lagi saya ingin bertanya dalam konteks seperti ini kita lihat pemerintah kita kalau mendekatkan bukanlah pemerintah yang patuh pada aturan gitu loh. Oh iya, dilabrak-labraknya semua. Ya. Ini khawatirnya nanti ada sesuatu yang terjadi kepada anak-anak yang demonstrasi. Ini bagaimana prediksinya atau perkiraannya? Kemungkinan dibenturkan dengan orang tertentu supaya ini terjadi kerusuhan. Saya sih lihat skala demonstrasinya. Kalau skala demonstrasinya yang besar, ya dia bermain api. Kalau ternyata itu bagian dari tanda kutip aparatur, tidak harus polisi ya. Boleh jadi polisi nggak melakukan itu, Ya. tapi justru di luar polisi.
Tapi bagian dari aparatur atau rezim gitu. Iya. Dia mau bikin rusuh gitu, ya itu harus diantisipasi. Dan kita udah punya tim mengantisipasi dan kita kerjasama dengan polisi. Kalau polisi maunya damai, polisi akan mengawal kita dengan tertib, dengan baik. Gitu. Termasuk yang dari Bandung jalannya akan Oh iya, dikawal? iya, polisi kita koordinasinya sangat sangat baik lah dengan polisi karena ini bagian dari demokrasi aja dan kita nggak minta yang aneh-aneh kok. Ya, nggak kita saya mau disclaimer lah sekarang ini ya, bahwa gerakan ini bukan gerakan untuk menjatuh-jatuhkan presiden, menjatuh-jatuhkan apa DPR, pimpinan DPR enggak. Gerakan ini murni adalah gerakan untuk mencabut kebijakan yang anti rakyat, anti Pancasila. Jadi sebenarnya itu. Makanya tolong harapan kita ini dikabulkan gitu karena hampir 3 tahun ini penderitaan udah luar biasa. PHK sudah di mana-mana dengan mudah. Jadi tolong deh gitu loh. Jadi itu penting ya karena tidak sedikit yang berspekulasi bahwa ini akan gerakan menjatuhkan Jokowi gitu. Enggak. Saya yang menjadi bertanggung jawab lah dalam ini dan kita tidak ada rapat-rapat kita isinya hanya itu. Dan juga jangan salah kaprah juga nih rezim atau kepolisian. Begitu dengar people power, seolah-olah menjatuhkan pemerintah. Tidak. Jadi people power itu sejak zaman Yunani juga ada, zaman Romawi. Iya. People power itu kekuatan rakyat untuk merubah sesuatu. Merubah kebijakan saja, itu juga people power. Jadi dulu zaman 2000 tahun yang lalu, di depan Senat di Romawi atau di Yunani itu, mereka berkumpul supaya kebijakan Senat berubah. Itu pada saat itu mereka itu disebut people power. Iya. Zaman kerajaan kita 500, 600, 700 tahun yang lalu ada namanya PP. PP itu berjemur di depan di alun-alun karena merasakan ada kebijakan keraton yang tidak tidak dinikmati atau tidak membahagiakan mereka. Mereka berjemur. Nah, raja kemudian keluar dari kamar atau dari ini, dia lihat di alun-alun ada apa kok orang berjemur gitu. Nah, diceritakan mereka protes Baginda dengan kebijakan Perdana Menteri yang isinya begini. Loh, kok begitu, kasihan mereka, sudah dicabut saja. Nah, gitu kan, dicabut kebijakan itu. Nah, akhirnya mereka pulang. Itu di 700 tahun yang lalu. Masa di negara sekarang kita udah menggelar aksi berkali-kali tidak dicabut juga. Ya, ini hanya mungkin memang kalau saya bilang tadi. Inilah bukti bahwa rezim ini bukan kacung oligarki, bukan budak oligarki, dia akan mencabut Omnibus Law. Kalau tidak cabut, budak kacung nah, oligarki. itu yang paling terus. Ya. Selain itu tuntutan lainnya apa? Karena ini udah menjelang 2024. Bukan politik, tapi kenaikan upah tadi. Kan mengacu kepada Permenaker, paling tidak kenaikan itu tetap ke situ, jangan undang-undang ya. Sejauh ini Permenaker ya, 18. Kalau undang-undang kan 1%. Iya, kalau undang-undang yang bisa nggak naik juga. Iya. 0,5%, 0, sekian, ada kacau. Bagaimana dengan permintaan sementara pekerja minta 15%? Apa kemungkinan? Ya itu namanya call ya. Call boleh-boleh aja lah. Semua juga ada rasionalitasnya. Kita nih buruh, bukan bodoh gitu. Buruh tuh ngerti lah gitu. Dan kita tahu angka yang masuk akal itu berapa. Dan angka yang masuk akal buat perusahaan dan angka yang masuk akal juga buat kehidupan yang layak. Boleh jadi nanti sebetulnya kita hitung-hitung bukan 15%, jangan 17% jangan-jangan. Ya, jadi itu soal hitungan aja. Dan itu sangat bisa bervariatif lah gitu dengan situasi yang lain-lain. Sangat mungkin. Terutama di daerah-daerah yang belum menerapkan upah yang layak gitu ya. Di Jawa ini rata-rata UMP kan 2 juta. Itu kan mengerikan sekali. Kalau saya cerita soal zaman Bung Karno diadili di Pengadilan Landrat Bandung, dia pidato itu, waktu itu harga beras 7 sen. Gaji buruh laki-laki 45 sen per hari. Perempuan 35 sen. Jadi dapat 6,3 kilogram beras. Nah sekarang, ya kalau 6,3 kilogram beras, itu sekarang dikalikan berapa? 30 hari.
Ya, itu 6,3 kg beras dikalikan 13.000. Betul nggak? Ya. 13.000 kan beras 1 kilo ya, bukan liter loh. Ya. 13-14.000 ya. Anda kali aja 60 kira-kira mungkin 80.000 lah. 80.000 sehari. Kalau sebulan kan 2,4 juta. Sekarang gaji UMR 2 juta. Artinya pendapatan upah buruh kita itu sebenarnya lebih rendah dari zaman kolonial. Itu jelas ada data statistiknya, itu pidatonya Bung Karno. Kita menderita, buruh kita gajinya 45 sen. Harga beras kita adalah 7 sen per kilogram. Nah sekarang lebih rendah lagi itu. Setelah dipidatokan 92 tahun yang lalu. Ini kan sadis ini. Negara ini sadis terhadap rakyatnya. Sadis terhadap rakyatnya. Ya, tadi sadis gitu ya, mungkin Sadis. ya sadis sekali lah. Sadis ya. Ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan, terutama nanti pada saat bukan pada saat 10 ini, terutama kepada pemerintah supaya lebih tegas untuk mencabut Iya. undang-undang dan peraturan yang memang mendiskreditkan ataupun mengkerdilkan buruh atau pekerja. Kembalilah kepada Pancasila sejati, yaitu berkhidmat kepada rakyat. Bukan berkhidmat kepada oligarki, bukan berkhidmat kepada kaum kapitalis, pemilik modal lokal maupun internasional. Berkhidmat kepada rakyat, karena itulah perintah Pancasila. Kalau itu terjadi, maka pasti regulasi-regulasi itu akan membahagiakan mereka. Itu pesan saya. Dan apabila tidak dilakukan, rakyat kita bukan rakyat yang sepenuhnya nerimo gitu. Tapi banyak yang sudah mulai melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Dan muara kemarahan itulah yang ujungnya bisa berupa people power yang boleh jadi tidak ada perancangnya. Serius, ya tiba-tiba terjadi begitu saja. Orang marah, akhirnya kemudian terjadi kemarahan dan terjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita inginkan. Apakah peristiwa 98 harus terjadi? Oh, saya paling nggak mau. Kalau ditanya peristiwa 98 itu berdarah kok, banyak orang mati kok, dibunuh sengaja atau tidak sengaja, kita nggak mau, bos. Ngapain itu perubahan harus ada ratusan orang mati? Gila. Kita bukan psikopat lah. Kita ini orang yang punya argumen, punya daya nalar. Nggak mau kita kayak gitu. Tapi kan kalau itu terjadi, itu semua takdir yang kita juga nggak ngerti. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan yang ingin bermain seperti itu dengan memanfaatkan kemarahan rakyat. Kalau saya pribadi dan teman-teman tidak akan melakukan itu. Karena itu jahat kalau memanfaatkan korban jiwa demi perubahan, itu buat saya nggak baik. Tanpa dia ketahui ya, kecuali kalau misalnya kita perang, bawa senjata, kamu ya siap mulai, nah itu cerita lain itu perintahnya clear ya istilahnya. Kalau udahlah biar aja ada orang mati gini, nggak benar itu. Jadi itulah ya, terserahlah saya mau dituduh apa, tapi saya bukan tipe yang seperti itu. Saya mau perubahan terpimpin, demonstrasi besar terpimpin. Saya hormat dengan demonstrasi 212 yang dilakukan oleh teman-teman itu, besar tapi terpimpin dan baik gitu. Dan ada output yang hasil. Misalnya, daripada demonstrasi 500 orang, 1.000 orang, tapi kemudian rusuh, aduh. Apalagi kalau ada korban dan sebagainya, itu saya kurang hargai. Ya, gitu Bapak Marhon. Ya ini menarik sekali ini, apalagi ini aktivis yang sejati kalau kita bilang udah di penjara 2 kali nih. Orang nih 2 penjara, 2 kali penjara, orde lama dan orde sekarang. Orde baru. Orde baru ya. Dan orde lama. Iya. Ini orde lama lagi nih. Nah, ini di penjara masih keras suaranya, dan kita butuh pejuang-pejuang yang seperti ini untuk mensupport anak-anak muda kita bagaimana berjuang yang sesungguhnya. Sobat Freedom, demikian tadi perbincangan kita dengan Jumung Hidayat yang mengulas tentang rencana aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 10 Agustus
di Jakarta. Dan Datanglah katanya, diajak datang dengan rame-rame. dengan damai. Dengan damai, jangan bawa apa-apa, cuman bawa Iya. bawa pakaian aja. Makanan boleh lah. Boleh ya. Dalam Iya. kantong plastik untuk bersih-bersih. Oke, datanglah ke sini karena ini adalah aksi damai Baik. yang ingin menuntut hak-hak buruh supaya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu dicabut oleh pemerintah. Bukan digoyang-goyang ya, harus dicabut. Itu harapannya dan semoga nanti jadilah aksi damai yang memang menyejukkan semua pihak dan harapannya buruh yang datang dan siapapun yang datang jangan sampai merusak rumput sekalipun. Nah, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.